Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara kita menghostingkan ARD atau aplikasi rapor digital. Yang pertama-tama, Anda setelah memiliki domain dan hosting tempat untuk kita menaruh aplikasi dan database, maka nanti Anda harus memiliki file aplikasi dan database ARD. Di sini saya pernah membagikan di grup di sini file aplikasi, kemudian file database. File database ini bisa kita ambil dari dari VDI atau yang sudah dibagikan di grup. Nah, pertama-tama kita masuk dulu ke hosting. Saya lihat dulu ini saya pakai apa. Oh, ini. Nah, karena di hosting yang saya pakai ini kebetulan ini diberi oleh teman, itu dia mendeteksi IP-nya berubah. Oke, pertama kali yang Anda harus setting adalah Anda membuat subdomain. Jadi kita langsung aja cari di sini subdomain. Oke, ini saya sudah pernah membuat ini seperti ini sama untuk ujian ini. Nah, ini nanti kita akan coba membuat satu lagi nanti, misalnya rapot digital misalnya namanya. Kita buat aja rapot digital. Nanti namanya rapot digital titik nama domain Anda. Misalnya nama domain Anda madrasah apa .sch.id dan sebagainya. Ini adalah nama subdomainnya. Jadi sebenarnya kita bisa membuat di folder, bisa juga membuat di subdomain. Kalau Anda membuat di subfolder, berarti kalau misalnya domain Anda misalnya didisuryadi.online, Anda mungkin menggunakan ini. Artinya Anda tidak membuat subdomain tapi membuat di dalam folder public. Seperti itu bisa. Kalau Anda membuat subdomain berarti nanti di depan sini. Seperti itu. ARD misalnya didisuryadi.online atau sesuai dengan domain Anda. Jadi terserah. Nah, di sini kita coba membuat yang lazim teman-teman adalah membuat subdomain. Setelah kita create subdomain di sini has been create. Kemudian kita masuk ke file manajernya. Nah, di sini kita lihat yang sudah kita buat adalah rapot digital nama domain Anda. Di sini nanti masih kosong. Ya. Nah, ini Anda upload dulu file aplikasi. Ini Anda klik upload. Kemudian kita upload filenya. Nah, sembari menunggu ini kita bisa masuk ke PHP. Anda lihat PHP version sama PHP multi manager. Jadi PHP version ini adalah secara global PHP itu di-set sebagai PHP berapa. Nah, kalau di sini yang sudah saya buat ini adalah PHP 72, ya kan? Karena ARD itu menggunakan PHP 72. Kemudian kalau untuk e-learning itu menggunakan 56. Ini yang baru kita buat tadi, raport digital, dia menggunakan secara normalnya 73 karena di sini ini kalau kita lihat di sini menggunakan 56 PHP versinya itu nggak ada masalah. Anda mau set 56 apa 72 itu nggak ada masalah. Yang penting kalau dia hosting Anda sudah support dengan multi PHP, maka Anda harus aktifkan. Nah,
Kalau kita mau menggunakan PHP 72, maka di sini Anda pastikan PHP 72-nya ini, kita pilih PHP 72, ini Anda harus aktifkan ini, MB String, Mscript, ya, kemudian ini MySQL. Nah, awalnya ini MySQL ND itu ada di sini, ada di bagian sini. Nah, ini Anda buang dulu yang ini. Tadinya modelnya begini, ya kan? Kalau ini diklik dia akan error, maka Anda harus ambil satu dulu. Jadi dinonaktifkan yang bawah, kemudian diaktifkan yang atas. Jadi Mscript, kemudian MySQL, kemudian MB String ini Anda aktifkan. Kemudian kalau PDF ini maksudnya ketika ada file PDF nanti bisa langsung di load oleh hostingnya. Jadi minimal itu dulu. Kemudian kalau Anda begitu juga menggunakan misalnya kan PHP 56, maka nanti Anda bisa setting juga seperti itu. Oke. Kemudian kalau kita lihat pada multi manager, nah di sini kan masih menggunakan 73. Ini kita gunakan, kalau kita ini inherit, maka dia mengikuti PHP versionnya. Kalau PHP versionnya 56, maka ini akan jalan di 56. Karena kita PHP versionnya 56, maka Anda ini diganti menjadi PHP 72 EA. Normalnya menggunakan EA. Karena kalau menggunakan ALT, ada yang bisa, ada yang nanti Ion Cube-nya nggak mau tidak mau dibaca. Nanti kita tes. Oke, ini kita lihat masih proses. Kemudian kita masuk ke dalam database. Jadi karena aplikasi itu kan sebenarnya ada dua. Satu adalah kontrol aplikasi, jadi aplikasi scriptnya yang mengontrol jalannya sistem, dan database-nya. Jadi database-nya ini adalah tempat penyimpanan data. Nah, kalau hosting dia sudah otomatis di sini depannya udah ada identitas kita, tinggal kita tambahkan aja, misalnya rapot, misalnya ini sudah ada database ARD, saya buat misalnya ARD semester 2, misalnya gini. Kemudian kita create, ini sudah masuk, sudah terbuat database-nya. Kemudian Anda kalau belum buat user, Anda harus buat user. Misalnya saya buat user baru di sini. Misalnya namanya saya buat sama saja ARD semester 2. Usernya juga ARD semester 2. Kemudian saya passwordnya misalnya ini contohnya. Terus kita create. Kurang panjang. Oke. Jadi database-nya sudah terbentuk. Anda buat database-nya di sini. Kemudian kalau belum ada usernya, Anda buat usernya di sini. Jadi saya sudah membuat database ARD semester 2. Ini database-nya. Kemudian saya juga sudah membuat user yang namanya ARD semester 2 juga. Nah, kita harus bisa harus mengkaitkan dulu bahwa user mana yang boleh mengakses ke dalam database. Nah, di sini ada user 2, ini yang kita buat tadi. ARD semester 2 ini adalah user, dia kita beri akses kepada ARD database semester 2. Ya. Jadi usernya nanti nama ID kita di hosting, kemudian namanya ARD semester 2, database-nya juga kita ambil untuk semester 2 yang baru kita buat. Kemudian kita add. Nah, ketika kita add bahwa user ARD semester 2 dengan database ARD semester 2, ini saya tidak sebutkan ya, ini kan pasti sudah setiap hosting itu sudah punya sendiri. Kemudian kita grant all privilege. Jadi semua privilege ini kita berikan kepada user ini. Termasuk ketika aplikasi itu melakukan alter, aplikasi membuat create table, kemudian mendelete, kemudian mengupdate dan sebagainya. Ini kita make change.
Ini sudah oke, kita back saja. Nah, sampai saat ini ya, kita lihat current database bahwa database ARD semester 2 ini sudah diberikan privilege kepada user ARD semester 2. Jadi, kalau misalnya Anda memiliki beberapa user yang akan Anda pakai, boleh tinggal ditambah di sini. Misalkan user MyDS ini boleh mengakses ARD semester 2. Itu juga boleh. Kita add, ya, kemudian kita berikan privilege. Jadi satu database diakses oleh dua user. Maksudnya user yang ada di server. Oke, setelah kita masuk ke setelah kita membuat database dan user dari untuk ARD, nah kita sekarang masuk ke PMA, ke PHP My Admin, sambil menunggu selesai upload ini. Udah coba. Nah, ini yang baru kita buat tadi. Ya, ID dari hosting, kemudian di sini ARD semester 2. Ini kan masih kosong. Nah, kemudian kita lakukan import database. Jadi Anda harus memiliki file database. Di sini saya sudah menyediakan ARD replace table. Ini maksudnya saya kasih nama supaya lebih identifik aja. Jadi bahwa ini dia akan mereplace tabel yang ada. Ini sudah saya bagikan di grup. Kemudian kita import. Kita lihat di sini. Kita ambil yang ini, ARD replace table. Kita lihat apakah ada error nanti yang terjadi pada saat proses. Di sini bawah ada proses mengupload. Oke, ini sudah selesai untuk upload filenya. Kita lihat di sini masih proses dalam import database. Ini bisa kita back. Oke, di sini import telah selesai atau complete. Jadi kalau di sini harus complete. Artinya tidak ada masalah di dalam proses import. Nah, kita lihat nanti di tabel-tabelnya ini. Kita cek misalnya semesternya. Oh, ini semester yang aktif berarti semester genap, ya. Kemudian kita lihat adakah sekolahnya di sini kosong masih. Jadi belum ada sekolah yang masuk di sini. Kemudian kita lihat lagi school kurikulumnya. Nah, ini sudah ada school kurikulum. Anda boleh menghapus ini, boleh. Nanti tinggal kalau Anda mengimport dari semester 1, maka ini kan ada isinya. Ini bisa kita delete, tidak ada masalah. Kemudian kita lihat school class kosong. Jadi normalnya ini adalah data kosong. Student data ini adalah rombel. Kemudian ini student local subject value adalah nilai mulok. Ini adalah nilai mapel umum. Yang ini adalah tabel mapel KKM. Tapi yang dipakai nanti adalah untuk penentuan KKM adalah menggunakan school kurikulum ini. Ya. Jadi yang ini adalah untuk mendeteksi bahwa mapel ini, kode mapel ini KKM-nya berapa. Tetapi yang dijadikan acuan dalam penentuan predikat adalah dalam school kurikulum. Atau intinya secara mudahnya nilai rata-rata dari KKM mapel yang dimasukkan. Jadi Anda harus memasukkan nilai KKM semua mapel dalam satu jenjang tingkat harus sama. Misalnya kelas 7 bahasa Indonesia 70, maka mapel lain juga harus 70. Di ARD seperti itu. Kecuali kalau beda kelas 8 misalnya, itu boleh beda dengan kelas 7. Oke, ini sudah selesai. Kemudian kita lakukan ekstrak ARD. Ini file ARD-nya kita ekstrak. Rapot digital. Ekstrak. Kemudian kita lakukan nanti penyesuaian terhadap beberapa
file. Yang pertama kita cek di folder application, config, kemudian di sini ada database. Ya. Kita edit di sini, kita sesuaikan namanya. Tadi kita sudah membuat file database. Di sini kita cek lagi. Oke, di sini sudah ada username, kemudian password dari database yang akan kita konekkan. Dari aplikasi ini akan mengkonek ke database yang mana, kan seperti itu. Ini kita tadi menggunakan database-nya ini, kita copy saja, ya, biar nggak salah penulisan. Database-nya ini saya hapus. Jadi di antara tanda petik seperti itu, saya besarkan. Ini adalah nama database-nya. Kemudian username-nya kita lihat, oh di sini. Nah, saya boleh menggunakan yang ini karena ada dua, atau menggunakan yang pertama kita buat tadi. Ini kita copy saja. Ya. Kemudian kita masukkan ke username. Oke, seperti itu. Kemudian passwordnya, ya, misalnya seperti itu. Saya lupa tadi buat passwordnya. Saya ganti dulu. Ini change password, ya. Oke. Nah, gini saya change. Oke, password sudah berubah. Kemudian kita sesuaikan passwordnya seperti itu misalnya, ya. Kemudian restriction ini kita false-kan saja, ya. Kalau seandainya suatu hosting yang memiliki database itu restriction-nya itu tidak aktif, maka ini harus di-true-kan. Misalnya ketika di web host, di free web host itu kita kadang-kadang nggak bisa menginputkan data ke situ karena ada keterbatasan restriction, maka ini harus di-true. Tapi kalau yang normal di sini kita false-kan saja. Oke, ini saja yang kita ubah, kemudian kita simpan. Nah, untuk file lain, Anda harus pastikan di indeks ini, file indeks PHP yang di depan, Anda cari di bagian baris 56. Di sini kalau dia development, maka digantikan production. Ya, jadi supaya tidak keluar errornya karena apa. Nah, tapi apabila Anda mengalami error 500 ketika melakukan proses, kalau Anda mau mengetahui kenapa terjadi error 500, maka ini digantikan development. Tulisan developmentnya yang ini. Ya, ini bisa dinaikkan ke atas. Diganti. Kemudian disimpan. Ya, ini artinya ketika terjadi error, maka kalau mode development, maka dia akan menampilkan errornya karena apa? Misalnya ketika simpan KKM error, kok error 500 ya? Jadi error 500 itu adalah terjadi kegagalan proses. Jadi proses yang dilakukan terjadi break. Nah, sehingga keluar error 500 pada mode production. Tapi kalau mode development nanti akan keluar error 500-nya karena apa? Oh, ternyata misalnya karena ada nilai 0 yang diinputkan oleh aplikasi tetapi tidak bisa diterima oleh database. Nah, seperti itu misalnya. Ini kita ganti dulu ke production. Kemudian hal lain yang perlu diperhatikan lagi adalah pada HT access. HT access ini secara normalnya seperti ini di ARD. Kemudian biasanya kalau Anda menggunakan multi PHP misalnya seperti di Hostinger itu satu settingan. Anda hanya bisa menggunakan PHP 72. Kalau menggunakan 56, maka di sini Anda harus memasukkan script untuk pengarah ke 56. Nah, karena di multi PHP ini sudah kita set dia sebagai PHP 72, nanti kita lihat terjadi error apa tidak di sini. Nanti bisa kita tes. Ini saya tutup dulu, kita tes sekarang.
Maaf, tadi subdomainnya ini kita tes nanti error apa tidak. Nah, di sini terjadi error 500, ya kan? Coba kita buka sekarang indeksnya. Kenapa bisa terjadi error 500? Kita coba lihat, kopikan development ini, kita simpan, kemudian kita reload. Nah, di sini ini adalah mode dari development. Di sini tidak dapat melakukan encode ke 72. Biasanya ini adalah terjadi karena mode dari PHP-nya. Di PHP Multi Manager ini. Nah, di sini kan kita menggunakan EA. Tetapi terkadang-kadang yang aslinya adalah ALT. Ini coba kita ubah ke 72 ALT. Di select dulu ke 72 ALT. Oke, kemudian kita coba. Nah, ini nggak mau, berarti tetap menggunakan EA. Tapi kita harus melakukan config di HT aksesnya. Ini kan 72 EA. Kita melakukan perubahan config dari nah ini kita lihat di file manager. Kalau yang kemarin ini coba saya lihat, karena setiap hosting itu beda-beda pengaturannya. Nah, ini kan dia menggunakan EA, maka ini biasanya kita copy. Kalau dia tidak ada, maka kita masukkan ke HT aksesnya. Oh, ini sudah. Yang tadi karena belum ada EA-nya. Kalau Anda menggunakan 56, maka di sini menggunakan 56. Nah, jadi bisa diatur ini. Ini tadi error karena di sini belum terbentuk di HT aksesnya. Oke, seperti itu. Kita tes masuk ke salah satu jenjang, misalnya MTS. Nanti kita bisa cek di sini school-nya. Ini school kan kosong. Kalau dia bisa nyimpan, maka di sini akan terbentuk nanti. Ini misalnya saya coba pakai madrasah saya. Nah, seperti ini. Selamat datang Proktor MTS Negeri 7 Bantul. Artinya ini dari database yang kosong tadi, ketika kita login pertama kali, dia akan mengambil data di pusat. Di database pusat ini ada nggak NPSN ini? Apabila ada, maka dia akan melakukan insert kepada database. Nah, kita lihat di sini, kita penyegaran. Di sini sudah masuk school ID, ya. Kemudian di sini ada kategori leader, ya, ini dua, ini MTS, provinsi dan sebagainya. Ada kasus banyak sekali yang terjadi, baik di Jogja, sedikit ya kalau di Jogja, tapi kalau di lain provinsi mungkin ada lumayan lah. Itu semester 1 normal, ketika login di VDI kosong. Semester 2 madrasah tidak terdaftar. Kenapa? Karena banyak sekali madrasah yang dulu mungkin melakukan login karena kesulitan login menggunakan NPSN mereka menggunakan NPSN madrasah lain. Setelah di login menggunakan NPSN madrasah lain, ya, kemudian dilakukan pengaturan di sini, ya, dirubahlah NSM, NPSN dan sebagainya, ini dirubah, kemudian disimpan. Kemudian pada saat pengiriman data ke pusat, dia kirim data. Memang benar, NPSN ini masuk,
tetapi kode ini tidak berubah. Ya, kode ini adalah kode khas MD5 dari NPSN. Misalnya NPSN-nya kayak tempat saya ini 20400.558. Maka ini adalah kode enscript dari NPSN ini. Kalau Anda rubah di NPSN, ini tidak berubah. Sementara ini yang merupakan kode primary atau primary key. Jadi tidak boleh. Oke, jadi seperti itu. Ini sudah masuk semua. Ya. Nah, kemudian kita set lah konfigurasinya semester. Ya. Mau kita pakai semester genap, kemudian tahun ajaran dan sebagainya. Untuk profile madrasah, ini Anda isikan semua yang ada tanda bintang di lokasi, semua yang ada tanda bintang minimal, kepala madrasah, kemudian proktor madrasah, baru Anda bisa melakukan penyimpanan yang di bawah sini. Karena penyimpanan di sini adalah menyimpan semua tab yang ada di sini. Ya, termasuk logo. Jadi seperti itu. Jadi yang pertama Anda lakukan adalah mengupload file ARD, kemudian Anda ekstrak, ya, Anda buat database di cPanel, kemudian mengkonekkan user dan database-nya yang ada di cPanel, kemudian Anda sesuaikan file manajernya yang di config ini, di config database-nya ini. Ya, ini harus Anda sesuaikan. Ya. Makanya dulu ada yang mengatakan ARD itu kan di enscript ya. Kalau kita lihat di sini kan semuanya di enscript. Ya, kita nggak perlu susah-susah melakukan mencari file database yang tidak di enscript. Ini sebenarnya config ini adalah config general. Config general. Anda bisa ngambil dari aplikasi yang lain juga bisa. Yang disesuaikan itu hanya di username, password, dan database. Seperti itu. Jadi kita tidak perlu susah-susah mencari decoding atau apa. Sejujur saya nggak pernah decoding program orang. Ini kan hanya pengarah. Aplikasi ini akan mengarah kemana? Contoh, misalnya saya ada aplikasi di sini, misalnya ini rapot digital ya. Inilah ya ARD yang ini, atau saya kasih contoh saja. Jadi nggak perlu ini. Nah, ini saya punya hosting satu lagi, ya. Saya gunakan untuk misalnya PPDB, ya. PPDB suryadi.online ini kan PPDB, akan seperti ini. Misalkan ini kan dia connect ke database, ya kan. Nah, ini sama, misalnya di config-nya, tapi kalau ini kan dia sederhana sekali. Jadi database hostnya apa, sama localhost, database usernya apa, database passwordnya dan apa. Ini contohnya saja. Kemudian di presensi juga ada, kemudian di e-learning juga ada. Misalnya di e-learning, kalau di e-learning misalnya menggunakan model seperti ini di e-learning. Saya contohkan. Oke. Nah, ini yang long, yang panjang. Kalau di e-learning menggunakan seperti ini, ya. Jadi ini tinggal disesuaikan aja nama database, password database, nama database, nama user, ya. Ini tinggal disesuaikan yang ini saja. Atau kita menggunakan yang tadi, yang pendek, yang singkat. Ini sama, ya. Jadi tinggal kita sesuaikan di 3 baris ini. Seperti itu.
Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Yang jelas kalau untuk melakukan hosting atau menaruh aplikasi di VPS atau di hosting, yang kita perlukan adalah file aplikasi dan file database-nya. Nah, kemudian kalau Anda mau nanti mengekspor, misalnya kita mau mengekspor nih, kita tunjukkan dulu nih database mana yang kita ekspor, kemudian kita klik ekspor. Ya, kalau misalnya di semester 1 atau nanti setelah selesai rapot Anda harus membackup. Kalau biasanya kita menggunakan mode cepat, kemudian kita kirim. Ini untuk mengambil database. Kalau saya biasanya ini saya custom, kemudian ini saya buang. Jadi ketika kita mengimport nanti, dia akan membuang atau mendelete database yang lama, tabel yang lama dulu. Kemudian isi yang lama itu dihapus dulu, kemudian diganti dengan yang baru. Jadi supaya tidak terjadi error. Kalau Anda menggunakan ini saya contohkan, saya kirim. Jadi ini mode custom, ya. Kalau Anda menggunakan mode cepat, maka kalau sudah ada database sebelumnya, sudah ada tabel-tabel di dalam database sebelumnya, maka ini harus Anda hapus dulu. Ini pilih semua, Anda drop dulu, hapus. Baru Anda import menggunakan hasil importan yang simple atau yang mode simple tadi. Oke. Demikian tutorial singkat yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.